Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri Indriani dari kelas 4 BPGSD. Generasi Emas 2045 adalah sebuah impian tentang Indonesia yang maju, yang terbebas dari korupsi, klasik bangsa, dan kemiskinan. Untuk Indonesia yang lebih maju di tahun 2045, saya sebagai calon guru atau calon pendidik akan mencetak generasi bangsa melalui pendidikan, di mana pendidikan adalah aset yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, seseorang akan belajar berbagai macam ilmu pengetahuan seperti pengetahuan kognitif, etika pola pikir, dan kemampuan analisis informasi. Ilmu-ilmu inilah yang menjadi potensi positif bagi sumber daya manusia dalam rangka mencerdaskan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emas 2045 adalah visi yang harus diemban oleh seluruh masyarakat. Maka disinilah khususnya pendidikan memegang peran untuk menyiapkan masa transisi generasi muda di kemudian hari. Guru zaman dulu hanya cocok untuk murid zaman dulu. Murid zaman sekarang harus dididik oleh guru zaman sekarang. Sebagai calon guru, yang saya lakukan untuk mendapatkan generasi emas dengan cara pertama, memiliki kecerdasan paripurna, kedua, toleransi terhadap ketidaksempurnaan, ketiga, memahami perbedaan individu, keempat, memiliki keterampilan berkomunikasi, kelima, sense of humor, keenam, mampu melepaskan ego pribadi, dan terakhir, selalu memberikan energi positif. Karena guru adalah faktor sentral dari keberhasilan pendidikan. Jika gurunya berkualitas, maka dunia pendidikan juga berkualitas. Namun, jika kualitas gurunya rendah, maka dunia pendidikan pun terancam mengalami kemunduran. Oleh karena itu, tahun ini adalah masa menanam generasi emas. Saya Arsinta Hermadianti dengan NIM 1801909. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Andrian dengan NIM 1807020. Apa yang sudah saya siapkan untuk menyambut Indonesia Emas 2045? Yang pertama itu ada ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan menurut saya memegang peran penting untuk kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Dengan memiliki pengetahuan yang luas, kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita maupun di lingkungan kita. Nah, dan juga kita dapat memanfaatkan berbagai macam yang ada di sekitar kita. Dan juga kita dapat tidak dengan mudah dibohongi oleh orang lain. Nah, yang kedua itu ada relasi. Karena dengan relasi menurut saya kita dapat menjangkau hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendirian. Selain itu, memiliki banyak relasi sangat menguntungkan ketika kita memiliki suatu hal seperti kita berjualan suatu produk. Dengan adanya relasi akan mempermudah suatu produk akan terjual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernika Tania Oktobriani dengan NIM 1801819 akan menghadapi Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Lalu, apa yang sudah saya siapkan? Belajar. Mengapa saya siapkan belajar? Karena dengan belajar akan membuka selebar-lebarnya dunia pendidikan, sehingga tidak ada lagi yang namanya buta pendidikan. Kita semua akan cerdas, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, marilah kita belajar sebagai pendukung faktor kemajuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Komarasari dengan NIM 1802102. Untuk mewujudkan generasi emas di Indonesia pada tahun 2045, hal yang harus kita lakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dari sekarang. Kenapa sih kualitas pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan? Karena pada tahun 2045 nanti kita akan memasuki pada tahap bonus demografi. Bonus demografi itu usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia non produktif. Jika pendidikan di Indonesia berkualitas, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pada tahun 2045 nanti kita dapat bersaing dengan negara-negara lain dan generasi emas Indonesia akan terwujud.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pemuda memiliki peranan penting dalam mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045 yang akan mendatang. Pendidikan merupakan faktor utama untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusianya. Nilai moral dan karakter bangsa merupakan suatu hal yang wajib ditanamkan pada diri pemuda Indonesia, karena orang yang terdidik akan mengetahui bagaimana cara bersikap dalam bermasyarakat, bagaimana menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, dan memiliki pola pikir yang luas, kritis, serta logis. Pemuda Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa sudah sepatutnya sebagai pemuda memberikan inovasi dan kontribusinya untuk mewujudkan bangsa Indonesia dengan memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudutiani dengan NIM 1806767. Saya akan memaparkan tentang Indonesia Emas pada tahun 2045. Pada tahun 2045 bisa kita sebut sebagai jendela demografi, pada fase di mana jumlah usia produktif 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang tidak berproduktif. Untuk menyambut Indonesia Emas, kita persiapkan pendidikan, mental, sikap, dan nilai budi pekerti sejak dini untuk membentuk generasi yang berkarakter sehingga memiliki sumber daya manusia yang siap dalam persaingan antar negara dan juga mampu dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di tanah air kita demi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Rabriani dengan NIM 1803714 akan beropini tentang Indonesia generasi emas pada tahun 2045. Sebagaimana kita tahu, generasi emas harus didukung oleh generasi muda yang berkompeten. Bagaimana cara mewujudkan generasi muda yang berkompeten? Yang pertama adalah meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan mewajibkan sekolah dari tingkat PAUD hingga tingkat perguruan tinggi dan selalu memperbarui kurikulumnya. Yang kedua adalah keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi secara global, di mana ditekankan bahwa keterampilan berbahasa Inggris sangat diperlukan di sini. Yang ketiga adalah mental idealisme. Mental idealisme ini harus setara dengan idealisme negara, yaitu cinta tanah air dan bela negara. Itu harus dikembangkan dan diajarkan kepada generasi muda. Yang keempat adalah keteladanan. Nah, keteladanan ini bisa kita ambil dari pejabat tinggi Indonesia untuk menciptakan keteladanan yang lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisca Stianini dengan NIM 1801843. Di sini saya akan memberikan opini saya tentang apa yang akan saya lakukan untuk Indonesia di tahun 2045, di mana Indonesia berumur 100 tahun, atau disebut juga sebagai jendela demografi, di mana jumlah usia produktif lebih besar dibanding jumlah usia tidak produktif. Yang akan saya lakukan untuk Indonesia di tahun 2045 sebagai seorang pendidik adalah lebih menekankan lagi moral dan etika peserta didik, karena sistem pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya berfokus kepada ilmu pengetahuan, namun pendidikan moral juga diperlukan agar sumber daya manusia yang dihasilkan tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga memiliki etika. Dan persiapan saya untuk 100 tahun Indonesia yaitu saya akan mengikuti dan lebih belajar lagi akan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Maritus Rait dengan NIM 1801572. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia karena saya bangga dengan para pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga pada saat ini. Tepat di tahun 2045 nanti, Indonesia 100 tahun merdeka. Dengan generasi penerus bangsa seperti kita ini,
pasti bisa memperjuangkan Indonesia dan memerdekakan Indonesia, tentu dalam dunia pendidikan. Karena kita bisa membawa Indonesia lebih maju lagi dengan adanya pendidikan yang berkualitas di negara kita ini. Kalau tidak kita, siapa lagi? Jadi kitalah generasi penerus bangsa yang harus melawan dan menjajah kebodohan Indonesia untuk negara lebih maju lagi tepatnya dalam dunia pendidikan. Semangat para generasi penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nurikma dengan NIM 1802228. Mengenai pertanyaan, siapkah Anda mewujudkan generasi emas Indonesia di tahun 2045? Maka ya, saya siap mewujudkannya. Karena menurut saya, menjadi generasi emas Indonesia untuk beberapa tahun yang akan datang merupakan suatu keharusan bagi setiap kaum milenial. Karena peran anak muda untuk masa pembangunan negara, khususnya negara Indonesia, sangatlah diperlukan untuk dasar atau fondasi bagi pembangunan suatu negara. Mengenai apa yang akan saya lakukan demi mewujudkan negara Indonesia, maka saya akan memahami berbagai ilmu pengetahuan yang ada, serta mewujudkan keinginan saya dan cita-cita saya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya, agar kelak saya bisa memberikan dan memotivasi para kaum milenial bahwa pendidikan sangatlah penting. Saya Evita Nur Aulia dengan NIM 1807071 dari 4B PGSD. Nah, jika ditanya kesiapan mewujudkan generasi emas pada tahun 2045 di Indonesia, saya sebagai pemudi Indonesia dan sebagai calon guru, saya siap untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045 di Indonesia. Nah, yang akan saya laksanakan, yang saya akan lakukan untuk mewujudkan generasi emas di Indonesia adalah meningkatkan mutu dan kualitas pada pendidikan di Indonesia, serta menjadikan siswa yang kreatif, inovatif, dan religius, dan yang mempunyai akhlak yang mulia. Nah, dan menjadikan generasi bangsa yang aktif dan mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Farhani. Di sini saya akan beropini mengenai Indonesia Emas tahun 2045 agar bisa terwujud. Yang pertama yaitu kita harus menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi agar tidak tertinggal oleh negara lain. Yang kedua yaitu pendidikan, di mana pendidikan merupakan aspek terpenting dalam pembentukan karakter bangsa. Juga diharapkan pemuda Indonesia dapat berkontribusi untuk perkembangan pembangunan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan sikap disiplin pada diri dan juga menghilangkan rasa rasisme. Jangan sampai kita membeda-bedakan agama, ras maupun kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu kita harus menciptakan ekonomi praktis agar tingkat pengangguran di Indonesia berkurang dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat agar kita siap mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Sekian. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemino Angela dengan NIM 1802180. Saya siap menyambut Indonesia Emas 2045. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam menyambut Indonesia Emas 2045, yaitu dengan melakukan pengembangan dan potensi di dalam diri, menumbuhkan sikap peduli terhadap bangsa ini, memiliki kecerdasan intelektual dan rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki komitmen dan tujuan hidup, serta memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Kejayaan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Semuanya butuh proses dan pengorbanan. Jika kita ingin menjadi negara maju, maka semua aspek harus berkembang. Dengan itu, semakin banyaknya kaum muda yang optimis dan sadar akan pentingnya kemajuan bangsa ini, maka semua impian yang kita harapkan akan terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Ramadhani
dengan NIM 1807054. Di sini saya akan beropini bagaimana peran kita untuk Indonesia di tahun 2045. Nah, menurut saya hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menjauhkan kita dari hal menyimpang, yaitu seperti narkoba atau kejahatan-kejahatan yang serupa lainnya. Dan yang kedua itu kita harus meningkatkan skill kita. Yang ketiga itu kita harus mampu menguasai bahasa asing. Yang terakhir itu adalah kita harus giat belajar agar ilmu yang kita dapatkan berguna bagi Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi emas 2045 adalah masa depan yang akan terjadi 25 tahun yang akan mendatang. Oleh sebab itu, kita selaku generasi muda, generasi penerus bangsa, generasi agent of change harus mempersiapkan itu semua, yaitu dengan kita giat dan semangat dalam berpendidikan, menguasai berbagai bidang ilmu, khususnya penguasaan ilmu pendidikan dan teknologi. Selain itu juga, kita harus memiliki keterampilan berbahasa, khususnya bahasa Inggris, tanpa mengurangi pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Selain itu pun, kita harus mempersiapkan mental kita yang sesuai dengan ideologi bangsa, yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, cinta tanah air, dan sikap nasionalisme harus terus dan ada dalam jiwa generasi muda untuk mewujudkan generasi emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Yanati dengan NIM 1802182. Yang akan saya lakukan untuk menyambut generasi emas Indonesia tahun 2045 yaitu saya akan belajar lebih giat lagi agar bisa menjadi guru yang profesional yang mampu mencetak generasi-generasi muda Indonesia yang unggul yang akan menjadi generasi muda penerus bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Nur Hidayat dengan NIM 1801648 menjadi generasi emas bangsa Indonesia pada tahun 2045 tentu tidaklah mudah bagi kita semua. Indonesia memiliki impian yang sangat besar, menjadi negara yang unggul, negara yang maju dan tentunya mampu bersaing dengan negara-negara lain. Kunci utama dari setiap permasalahan yang ada adalah manusia. Kita sebagai pemuda menjadi acuan, tumpuan, dan harapan untuk bangsa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Tentunya ada hal yang harus kita siapkan dan kita perhatikan. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan yang mumpuni mampu mewujudkan impian-impian bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya. Yang kedua, kita harus menyiapkan mental. Nah, di sini mahasiswa menjadi garda terdepan dalam pembangunan nasional. Keberhasilan bangsa Indonesia di masa yang akan datang ternyata tergantung dari sumber daya pemuda Indonesia. Mahasiswa dapat berperan sesuai dengan kapasitas dan bidang ilmu yang dimilikinya. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa, mari wujudkan impian bangsa Indonesia melalui peran kita masing-masing. Saya Mirna Widianti dengan NIM 1802229. Indonesia Emas. Indonesia Emas akan terjadi pada tahun 2045. Generasi pada saat itu hampir semuanya berpendidikan tinggi dan menguasai IT. Saat itu pula akan terjadi pertumbuhan ekonomi melesat dan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Lantas kita sebagai pemuda, hal apa saja yang harus kita persiapkan? Nah, 1. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan. 2. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama. 3. Meningkatkan potensi pemuda dalam bidang kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan. 4. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan nafza, minuman keras, dan dari bahaya penyebaran penyakit menular seperti HIV dan AIDS. Nah, teman-teman, itulah hal yang bisa kita persiapkan untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Nur Isnari Begoro dengan NIM 1807122 dari kelas 4 PPG.
Siap. Caranya adalah memperdalam dan mengembangkan diri dalam bidang keilmuan supaya menjadi masyarakat yang memikul tanggung jawab intelektualnya, yaitu dengan cara mengikuti kegiatan belajar mengajar, acara seminar, dan acara keagamaan. Yang kedua, yaitu peran aktif dalam anggota organisasi, yaitu dengan cara menjadi anggota Karang Taruna, kemahasiswaan, dan remaja masjid. Ketiga, yaitu berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan, bisa dicontohkan dari relawan bila ada anggota masyarakat yang terkena musibah, mengikuti kerja bakti, dan serta dalam kegiatan kemasyarakatan. Sehingga dengan cara tersebut kita dapat menegakkan masyarakat yang memiliki insan karakter kompetitif serta menjadi masyarakat yang berkualitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Humayroh dengan NIM 1806842 dari kelas 4 BPGSD. Banyak sekali pertanyaan dari semua kalangan bagaimana peran mahasiswa sekarang dalam berkontribusi di tahun 2045 yang akan datang. Untuk bisa menghadapi Indonesia di tahun 2045, kita harus belajar dengan giat, penuh keyakinan, idealis, agresif, dan semangat yang membara. Kemudian, memaksimalkan peran kita sebagai mahasiswa dan dengan berkontribusi di kalangan masyarakat. Kemudian, memaksimalkan peran kita sebagai negara yang patuh akan hak dan kewajiban. Kita, sebagai mahasiswa, harus bisa menjadi agent of change atau agen intelektual. Dan di tahun 2045 juga disebut sebagai jendela demografi, yaitu fase di mana usia produktif mencapai 80%. Untuk menyukseskan itu semua, maka harus ada campur tangan dari masyarakat dan mahasiswa itu sendiri. Karena mahasiswalah yang akan melanjutkan generasi dan menjadi garda terdepan. Maka dari itu, mulailah dari sekarang mempersiapkan diri untuk Indonesia yang lebih maju di tahun 2025. Dan dengan berdoa dan penuh keyakinan, mari kita menatap ke depan untuk kemakmuran Indonesia yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanifah Hidayat. Di sini saya akan memberi tanggapan saya mengenai bagaimana kita dalam mempersiapkan dan menyambut masa emas Indonesia di masa emas Indonesia pada tahun 2045 nanti. Nah, menurut saya dalam mempersiapkan masa emas itu kita perlu sekali kerjasama antara beberapa elemen, kita bukan hanya mengandalkan pemerintah, tapi kita dari kalangan bawah atau dari masyarakat biasa kita harus kerjasama dalam membentuk kembali dan mengembangkan potensi-potensi sumber daya manusia di Indonesia sehingga lebih berkualitas, tidak kalah saing dengan negara-negara lain. Seperti yang kita rasakan sekarang bahwa pekerja-pekerja Indonesia sudah dianggap tidak terlalu berkualitas dengan perusahaan-perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut lebih menarik kerja dari luar negeri, contohnya Cina. Nah, di sini menjadi PR kita semua, bukan PR pemerintah, tapi PR masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia. Bagaimana caranya kita mengembangkan sumber daya ini agar lebih berkualitas dan berpotensi tinggi sehingga tidak kalah saing dengan negara lain. Selanjutnya, kita harus menerapkan atau mengembangkan kembali yang namanya 4C, yaitu critical thinking, creative thinking, kolaborasi, dan komunikasi. 4C ini sangat perlu sekali untuk dikembangkan, terutama di bidang pendidikan sendiri kita sangat perlu adanya 4C, yaitu dalam bagaimana kita menyusun kurikulum pendidikan, bagaimana kita berkolaborasi dengan elemen-elemen sekolah, sehingga 4C ini perlu sekali diterapkan di dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya,
di bidang pendidikan sendiri kita juga perlu perubahan karena kita menyesuaikan dengan zaman juga kan, dengan kebutuhan manusia. Nah, 4C ini juga memang sangat diperlukan. Bagaimana guru berpikir kritis dalam mempersiapkan materi-materi ajar agar peserta didiknya. Hai semuanya, nama saya Nurma Fauzia Fitriani. Sudah diketahui bahwa 4 hal yang harus dipersiapkan untuk Indonesia Mas 2045 adalah pendidikan, etika, politik, serta budaya. Saya sebagai mahasiswa pendidikan sekaligus generasi muda bangsa Indonesia berusaha mewujudkannya dengan cara yang pertama, memupuk rasa nasionalisme serta ideologi demi ketahanan Indonesia di masa mendatang. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berkomunikasi terutama bahasa Inggris untuk berinteraksi pada tingkat regional maupun global. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi. Yang keempat, membangun karakter serta moral masyarakat sekitar untuk memiliki sikap jujur serta bertanggung jawab. Yang kelima, tidak pernah berhenti belajar, karena pendidikan yang unggul akan menghasilkan generasi yang unggul pula. Indonesia Maju, Indonesia Mas 2045 ditentukan oleh bagaimana kita mempersiapkannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oki Ayunda dengan NIM 1807077. Dalam mencapai Indonesia Mas di tahun 2045, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dari saat ini, yakni diantaranya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mentalitas diri. Untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas pengetahuan, kita dapat memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini, misalnya saja dengan mengikuti kelas-kelas online atau diskusi dan seminar online, dan tidak hanya tentang pengetahuan pelajaran, tapi juga bisa menambah kemampuan kita baik dalam berbahasa maupun keterampilan lain, misalnya saja keterampilan berbisnis, berwirausaha, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kemampuan. Selain kemampuan untuk beradaptasi serta berpikir kritis dalam memecahkan masalah, kita juga dituntut menjadi individu yang inovatif dan kreatif, serta komunikatif, dan dapat berkolaborasi. Nah, semua ini dapat kita latih dengan cara mengikuti UKM ataupun organisasi-organisasi baik yang ada di kampus maupun yang ada di luar. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayunia Lestari. Menyambut generasi emas tahun 2045, tantangan yang kita hadapi bukan lagi peperangan menggunakan senjata, namun sebuah tantangan di mana banyak sekali pembaruan yang terjadi, mulai dari teknologi, sosial, pendidikan, maupun lainnya. Artinya, kita harus menciptakan generasi yang cendekiawan. Saya, Anda, dan kita semua harus menjadi orang-orang yang cendekiawan. Maka, mempersiapkan 100 tahun Indonesia, saya akan menjadi orang yang bukan hanya cerdas dalam akademis, namun cerdas dalam bermoral dan beretika dalam kehidupan bermasyarakat. Menjadi sosok guru yang bukan hanya mengajar, namun mendidik generasi yang akan menjadi penerus kita, menjadi generasi yang cendekiawan. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Yulian Yusuf dari kelas 4B PGSD. Jadi di sini saya akan memaparkan opini saya mengenai generasi emas 2045. Kita sebagai pemuda yang akan memimpin negara Indonesia pada tahun tersebut harus bisa berpikir kritis terhadap era globalisasi saat ini agar Indonesia dapat mengimbangi segala kemajuan-kemajuan yang ada. Nah, selain itu sebagai pemuda harus mampu menjadi agen perubahan yang sudah seharusnya saat ini kita berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik, yang mengasah soft skill untuk menghadapi segala tantangan dan merubah segala hal menjadi lebih baik untuk bangsa ini. Saya Rian Firmansyah dengan NIM 1801431. Apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia di tahun 2045? Yang akan saya lakukan adalah memotivasi diri. Karena dengan memotivasi diri tersebut, saya akan lebih berusaha, lebih giat, lebih rajin untuk mewujudkan generasi emas Indonesia yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Julija Permata Indah, 4B PGSD, Kampus UPI Purwakarta.
Titik perjuangan kemerdekaan Indonesia telah mencapai puncaknya pada tahun 1945. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan adalah sebuah titik akhir perjuangan fisik dan merupakan titik awal dari perjuangan memajukan dan mensejahterakan negara yang dimerdekakan. Generasi emas adalah generasi yang akan membawa Indonesia menjadi lebih maju, adil, dan makmur pada tahun 2045, di mana tepatnya 100 tahun Indonesia merdeka dari penjajah bangsa asing. Kita sebagai pemuda harus mampu menggerakkan gebrakan yang kuat dengan bekerja guna meneliti satu demi satu tangga kemakmuran tersebut. Pemuda sebagai tulang punggung negara yang merupakan pemimpin-pemimpin masa depan bangsa harus mampu mempersiapkan mental dan pengetahuannya agar mampu memimpin dan membawa bangsa kita menjadi negara yang lebih kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Risma Sari Hidayat. Menyambut generasi emas 2045. Generasi muda Indonesia, banyak hal dan upaya yang bisa kita lakukan untuk Indonesia menyambut generasi emas. Dengan cara menjauhi perilaku penyimpang seperti narkoba dan perilaku penyimpangan lainnya. Melakukan hal positif jauh lebih baik dan berguna untuk masyarakat sekitar. Bagi dirinya, keluarga, dan bahkan untuk mengharumkan nama bangsa dengan prestasi. Belajar menguasai beberapa bahasa asing, meningkatkan skill, pengalaman dalam bekerja, dan masih banyak lagi. Semua itu untuk menyiapkan mental agar bisa bersaing ke depannya dan memajukan negara Indonesia dengan cara giat belajar untuk bangsa dan negara. Semua itulah yang bisa kita lakukan sebagai anak muda generasi penerus bangsa agar bisa mengubah negara kita menuju lebih baik lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Avianto dengan NIM 1806770 dari kelas 4B PGSD. Oke, di sini saya mendapat pertanyaan bahwa apakah saya siap untuk mewujudkan generasi emas 2045? Saya siap. Oke, dan bagaimana caranya mewujudkannya? Saya mempunyai tiga cara. Yang pertama, yaitu dengan cara disiplin. Mengapa harus disiplin? Oke, kita ambil satu sampel, yaitu Korea Selatan. Mengapa Korea Selatan? Karena Korea Selatan adalah salah satu negara dengan disiplin yang tinggi. Seperti mereka kerja datang tepat waktu ketika ada apa-apa on time, lalu bekerja efisien, segalanya sesuai dengan waktunya begitu. Nah, hal ini harus diterapkan. Kenapa? Untuk membentuk generasi emas itu, yang pertama itu harus disiplin. Mengapa? Karena Indonesia ini terkenal dengan predikat yang negara yang santai. Mengapa begitu? Contohnya yang pertama adalah ketika berangkat untuk ke pekerjaan, apapun sekolah, apapun kuliah, pasti telat. Dan itu pun banyak gitu pelakunya, entah dari yang masih muda ataupun hingga yang sudah dewasa gitu. Nah, ketika misalnya Indonesia ingin membangun generasi emas, disiplin ini harus benar-benar terwujud gitu. Bagaimana ingin mewujudkan generasi emas tapi dari kita-kitanya ini masih belum disiplin. Yang kedua adalah anti rasisme. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang mencuat tentang rasisme. Nah, sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia ini tidak membeda-bedakan antara kasta maupun sejenisnya. Mengapa? Ya kita hidup karena satu tujuan gitu. Karena ya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jiwa. Tapi mengapa masih terjadi rasisme gitu? Bagaimana generasi itu akan terwujud ketika masih adanya rasisme? Makanya kita harus mengenalkan bahwa kita ini harus menyamakan gitu, entah itu perbedaan agama, perbedaan suku, ras, agama, ataupun antar golongan masing-masing gitu. Jangan ada membeda-bedakan ini orang kaya, ini orang miskin, ataupun
dia A, dia B, dia C, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah membayar pajak. Kenapa membayar pajak? Karena banyak sekali warga negara Indonesia yang menggunakan fasilitas negara. Mereka itu seperti ya ngoceh, mengomel-ngomel, padahal mereka sendiri yang tidak pernah bayar pajak. Kita ambil contohnya adalah ketika mereka mengeluhkan tentang jalan. Jalan di suatu daerah ini rusak, jalan di gang ini rusak, jalan ini rusak, jalan itu rusak, ataupun sejenisnya seperti itu kan. Tapi kenyataannya bahwa mereka tidak pernah membayar pajak sekalipun. Nah, itulah yang menjadi problematikanya gitu. Kenapa mereka mengoceh, mengomentari dengan kerasnya gitu tentang pemerintahan negara Indonesia, jika mereka pun tidak pernah membayar pajak begitu. Mereka menggunakan fasilitas negara, mereka menggunakan aset-aset yang telah dibangun oleh negara, tetapi mereka masih belum membayar dan belum sadar akan kewajibannya gitu. Karena ketika misalnya memang kita ingin mengomentari ataupun mengoceh ataupun sejenisnya ataupun ngomel-ngomel, kita pun harus sadar dengan diri kita sendiri apakah kita sudah melaksanakan kewajiban kita atau belum gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, generasi emas ini akan terwujud ketika disiplin, anti rasisme, dan mungkin membayar pajak itu pun sendiri itu akan terwujud seperti itu. Dan mungkin banyak sekali sebetulnya mungkin, dan menurut saya hanya 3 yang dibutuhkan untuk saat ini. Mungkin bisa saja bertambah karena seiring waktu. Seperti itu saja mungkin pendapat saya. Pemuda-pemudi bangsa, salam sejahtera untuk kita semua. Para pejuang telah berusaha memerdekakan negeri ini. Kita sebagai generasi muda harus bisa mempertahankannya. Pada tahun 2045 nanti, tepat terhitung di mana Indonesia telah 100 tahun merdeka. Nah, untuk itu, apa yang harus kita siapkan untuk menyambutnya? Tentunya tidak dengan berdiam diri dan tidak dengan bermalas-malas. Yuk produktif untuk menjadi orang yang lebih kreatif, inovatif, kritis, dan mampu berdaya saing secara global untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati. Di sini saya akan menyampaikan kesiapan saya dalam menghadapi generasi emas tahun 2045. Dalam menghadapi generasi emas tahun 2045, saya akan menerapkan pendidikan karakter karena pendidikan karakter sangat penting untuk mengatasi krisis moral yang terjadi di Indonesia ini. Selain itu, saya juga akan menerapkan rasa nasionalisme yang tinggi supaya penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, kejahatan, kecanduan narkoba, dan lain-lainnya dapat dihindari. Dan jangan lupa untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Hal yang sudah saya lakukan untuk menghadapi generasi emas tahun 2045 seperti menerapkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi emas tahun 2045. Sekian, terima kasih. Tahun 2045 merupakan tahun keemasan bagi bangsa Indonesia, di mana pada tahun tersebut terdapat generasi emas yang mampu bersaing secara global dengan bermodalkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas. Tahun 2045 juga disebut sebagai jendela demografi, yakni fase di mana usia produktif mencapai 80%. Untuk mempersiapkan itu semua diperlukan campur tangan ataupun peran dari semua pihak, salah satunya peran mahasiswa yang akan menjadi garda terdepan di tahun keemasan nanti. Untuk itu saya mengajak teman-teman semua untuk ayo terus giat dan semangat dalam menempuh pendidikan perkuliahan dalam upaya pencerdasan generasi muda yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Bung Karno pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda maka aku akan guncangkan dunia.
Maka, apa yang akan terjadi apabila lebih dari 10 pemuda digerakkan untuk mengubah nasib bangsa kita? Kita tunggu di tahun keemasan nanti. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045 adalah memaksimalkan peran kita sebagai warga negara, khususnya remaja Indonesia, untuk menyambut bonus demografi. Apa bonus demografi itu? Bonus demografi merupakan kondisi suatu negara di mana usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Untuk itu, kita sebagai warga negara harus memaksimalkan peran kita. Bagaimana caranya? Pertama dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Karena sejatinya pendidikan merupakan hal utama yang harus kita miliki dalam menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Selain itu, kita juga harus memupuk rasa nasionalisme serta ideologi demi ketahanan Indonesia di masa mendatang. Selain itu, kita juga harus meningkatkan kemampuan berkomunikasi serta meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Tira Nur Ramadhania dengan NIM 1806831. Siapkah untuk menyambut generasi emas? Jawabannya siap, karena generasi emas ini mempunyai peranan tertentu. Cara menyambut generasi emas ada 3 dimensi, yaitu perspektif sosial. Untuk mempererat sosial melalui menautkannya unit-unit sosial. Yang kedua, dalam perspektif budaya. Nah, perspektif budaya ini menjunjung tinggi hak asasi manusia, norma-norma, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa. Yang terakhir ada perspektif ekonomi. Perspektif ekonomi ini diharapkannya generasi emas mempunyai kemampuan untuk berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Yulianti. Izin beropini mengenai mewujudkan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya generasi emas memiliki integritas yang baik, karakter sebagai bangsa Indonesia, kreatif, inovatif, dan kompetensi di bidangnya yang mudah beradaptasi dengan perubahan dan mampu menggunakan kemajuan teknologi digital. Nah, salah satu aspek yang paling penting untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045 itu melalui pendidikan. Dunia pendidikan harus bisa mempersiapkan lulusan yang bisa dilatih menjadi tenaga kerja terampil dan perlu dilakukan persiapan terlebih dahulu, terutama di bidang pendidikan untuk membangun SDM yang terbaik. Nah, kita harus berjuang untuk mendidik dan melahirkan generasi-generasi emas bangsa yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sulistia dengan NIM 1807120. Nah, di sini saya akan menjelaskan, siap nggak sih kita mewujudkan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Tahun 2045 adalah tahun keemasan Indonesia sejak diproklamasikannya kemerdekaan di bangsa ini. Baik buruknya sebuah generasi tergantung peranan pendidikan. Apakah mampu melahirkan generasi yang berkarakter atau tidak? Untuk menyiapkan generasi yang berkarakter, tidak cukup hanya mengandalkan pendidikan formal di dalam kelas. Justru pendidikan informal dapat mempengaruhi mental anak muda. Pendidikan informal juga tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah dan sekolah saja. Kita juga harus mencari sumber-sumber untuk bisa mengembangkan pendidikan informal itu. Selanjutnya, apalagi sih yang harus kita siapkan untuk membangun generasi emas? Nah, kita harus membangun budaya literasi untuk menambah wawasan. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuki, NIM 1808563. Menurut saya, Indonesia Emas 2045 telah menjadi harapan yang besar untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 terletak pada sumber daya manusianya, terutama pemuda. Untuk menghadapi masalah yang akan datang,
kita harus mempersiapkan generasi muda penerus bangsa yang berkualitas, yakni dengan meningkatkan dan menyeimbangkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual. Karena pemuda yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual yang seimbang, maka akan memiliki moral dan karakter yang baik. Karena moral dan karakter akan menentukan seseorang dalam berperilaku. Oleh karena itu, kita harus memiliki semangat, tekad, keyakinan, serta kepribadian yang positif dan juga jujur untuk siap menghadapi Indonesia Emas 2040. Menurut saya yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan untuk menghadapi generasi emas 2045 ini, terutama kita sebagai calon guru, adalah dengan belajar sungguh-sungguh dari sekarang, menyiapkan bekal ilmu pengetahuan, ilmu agama maupun ilmu teknologi. Kenapa ilmu teknologi juga perlu kita persiapkan dari sekarang? Karena di tahun 2045 nanti teknologi akan ada di mana-mana. Dilihat dari tahun sekarang saja, teknologi sudah hampir ada di mana-mana. Nah, terus juga kita harus dapat mengasah kemampuan dan keterampilan kita agar nanti berguna di tahun 2045. Nah, kemudian kita sebagai calon guru harus mempunyai kreativitas dan inovasi dalam mendesain kegiatan pembelajaran untuk menyosong generasi emas di tahun 2045. Dalam mendesain kegiatan pembelajaran dengan kreatif dan inovatif, insya Allah siswa dapat mencerna dan memahami apa yang kita sampaikan. Dan juga guru menjadi kunci utama keberhasilan sumber daya manusia yang tidak hanya produktif, namun unggul dan religius. Semoga nanti di tahun 2045 ini kita dapat menerapkan seluruhnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semangat untuk kita semua, para generasi muda dan khususnya calon guru. Semoga kita dapat merealisasikan visi misi Indonesia di tahun 2045. Nama saya Zuina Janah dengan NIM 1801453 untuk mendukung dan mewujudkan generasi emas tahun 2045, di mana pada masa itu teknologi di Indonesia sudah berkembang jauh lebih pesat daripada hari ini. Sampai hari ini pun kegiatan kita sehari-hari tidak luput dari teknologi, seperti memesan makanan, berbelanja, hingga memesan tiket kereta api kita menggunakan teknologi. Maka yang akan saya lakukan yaitu ikut mendukung kemajuan teknologi dengan tidak meninggalkan budaya lama yang ada di Indonesia, tapi lebih mengenalkan produk Indonesia dengan cara yang modern tanpa menghilangkan nilai budaya sedikit pun. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus menjadi warga negara yang tidak buta akan teknologi di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.